Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama Elsa Marlita dengan NIM 857032513. Selanjutnya ada Mustika Lestari dengan NIM 857151625. Lalu ada Rika Pratiwi dengan NIM 857163584. Lalu ada Zulfi Dwi Rahayu dengan NIM 85715147455. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat pendidikan di sekolah dasar dan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Pada kegiatan belajar pertama, istilah definisi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan definisi pendidikan? Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan kehidupannya. Pendidikan memiliki kekuatan pengaruh yang dinamis dalam menyiapkan kehidupan manusia di masa depan. Nah, pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosio-budaya di mana dia hidup. Selanjutnya, dalam Kamus Internasional Pendidikan International Dictionary of Education, pendidikan memiliki 3 ciri utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada proses pengembangan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua yaitu ada proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimal. Yang ketiga yaitu ada proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Pendidikan dipandang bukan semata-mata sebagai sarana untuk menyiapkan individu bagi kehidupannya di masa depan, tetapi juga untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaan. Selanjutnya, ciri atau unsur umum dalam pendidikan yaitu pertama, pendidikan harus memiliki tujuan yang pada hakikatnya adalah perkembangan potensi individu yang bermanfaat bagi kehidupan pribadinya maupun bagi warga negara atau warga masyarakat lainnya. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan upaya yang disengaja dan terencana yang meliputi upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Yang ketiga yaitu kegiatan tersebut harus diwujudkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang lazim disebut dengan pendidikan formal, informal, dan non formal. Kegiatan belajar dulu. Tujuan pendidikan di SD. Tujuan pendidikan merupakan gambaran kondisi akhir atau nilai-nilai yang ingin dicapai dari suatu proses pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Keempat, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Kelima, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Dan yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab kemanusiaan dan kemanusiaan. Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif atau mengharuskan semua tingkat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan SD harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar, serta memperhatikan tahap dan karakteristik
perkembangan siswa. Kesesuaiannya dengan lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah, arah pembangunan nasional, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kehidupan umat manusia secara global. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi pendidikan di SD. Fungsi pendidikan pada umumnya adalah meliputi ada 4 bagian. Untuk yang pertama, fungsi individuasi. Individuasi merujuk pada proses untuk menjadi diri sendiri sebagai pribadi yang unik, berbeda dari yang lain. Individuasi merupakan tujuan dari fungsi pendidikan yang paling hakiki. Untuk fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi dan pembudayaan. Fungsi ini adalah yang mengembangkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Fungsi ini tidak dapat dipisah dari fungsi pembudayaan. Untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi nasionalisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa pendidikan harus mendidik anak untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan fungsi ini, pendidikan harus menumbuhkan perkembangan kesadaran, kecintaan, dan kebanggaan setiap anak didik untuk menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk fungsi yang keempat adalah fungsi humanisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa pendidikan berkewajiban untuk menumbuhkan perkembangan anak untuk menjadi bagian dari umat manusia di dunia, tanpa harus dirikuh dengan perbedaan suku, ras, dan agama. Fungsi pendidikan menurut Umar Tirta Raharja dan L.A. Sula pada tahun 1995 ada 4. Untuk yang pertama, transformasi budaya. Untuk yang kedua, pembentukan pribadi. Yang ketiga, penyiapan warga masyarakat dan warga negara. Dan untuk yang keempat adalah penyiapan tenaga kerja. Fungsi pendidikan anak di SD ada 4 bagian. Untuk yang pertama, fungsi yang paling mendasar yaitu fungsi pembentukan dan pengembangan kepribadian anak. Berarti di dalam pelaksanaan pendidikan di SD harus menekankan bahwa pembentukan unsur-unsur kepribadian anak sebagai individu yang utuh. Untuk yang kedua, fungsi pendidikan di SD adalah penyampaian warga masyarakat dan warga negara Republik Indonesia yang baik. Yang ketiga, fungsi transformasi budaya, yaitu bagaimana pendidikan mempertahankan atau mengubah nilai-nilai tertentu atau mengembangkan nilai-nilai yang dipandang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Keempat, fungsi visional atau antar. Sejak dilaksanakannya kewajiban belajar pendidikan di SD 9 tahun, fungsi pendidikan di SD telah mengalami perubahan yang mendasar. Pendidikan di SD tidak menjalankan fungsi terminal, melainkan menjalankan fungsi transisional. Selanjutnya, kegiatan belajar 4, prinsip-prinsip pendidikan di SD. Prinsip-prinsip pendidikan yaitu yang pertama, pengembangan konsep kurikulum dan program pendidikan harus memperhatikan faktor pembawaan, lingkungan, dan faktor kematangan. Yang kedua, program kurikulum pembelajaran disusun secara bertahap dan berjenjang. Yang ketiga, program dan strategi pembelajaran dalam bentuk isi kurikulum yang saling berkorelasi, broad files, dan berorientasi kompetensi. Yang keempat, program dan strategi pembelajaran diorganisasikan agar memungkinkan belajar secara individu dan kelompok. 5. Program dan strategi pembelajaran dikembangkan dan diorganisasikan agar menghindari ekses memperlambat laju perkembangan peserta didik. Yang keenam, lingkungan hidup dan pendidikan sangat penting untuk memperkaya pengalaman dan mempercepat laju perkembangan. Kemudian, prinsip-prinsip pendidikan di SD. 1. Perkembangan adalah proses yang tak pernah berakhir. Karena itu, pendidikan merupakan proses sepanjang hayat. Yang kedua, setiap anak bersifat dan berkembang secara individual. Maka dari itu, perhatikan aspek fisik, psikis, dan sosial. 3. Semua aspek perkembangan saling berkaitan, baik pendidikan jasmani maupun bidang studi lainnya. 4.
perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Selanjutnya, perkembangan manusia secara umum. A. Bergerak dari kepala ke kaki atau dari pusat ke bagian. B. Bergerak dari struktur ke fungsi. C. Bergerak dari konkret ke abstrak. D. Bergerak dari egosentris ke perspektif menuju pemahaman. E. Bergerak dari heteronom ke otonom. F. Bergerak dari absolutisme ke relativisme. G. Bergerak spiral ke arah tujuan. Dan mengacu kepada aspek, karakteristik, serta prinsip perkembangan siswa SD yang dideskripsikan di atas, maka dapat dikemukakan prinsip-prinsip pendidikan, terutama prinsip-prinsip pembelajaran di SD, yaitu proses pembelajaran di SD harus bersifat terpadu dengan perkembangan siswa, baik perkembangan fisik, kognitif, sosial, moral, maupun emosional. Untuk modul yang kedua, saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif anak usia di sekolah dasar. Ada 3 bagian. Untuk yang pertama, kemampuan kognitif anak usia di SD. Yang kedua, bakat dan kreativitas anak di SD. Dan yang ketiga, peran kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional pada anak di SD. Langsung saja saya akan membahas mengenai kegiatan belajar 1 tentang kemampuan kognitif anak usia SD. A. Perkembangan kognitif anak di SD berawal dari ahli biologi Jean Piaget dengan teorinya di bidang biologi. Pengamatannya pada malusa atau kerang bercangkang yang mengalami mengenai perkembangan kognitif manusia banyak dipengaruhi dari hasil pengamatannya perubahan sesuai dengan keadaan lingkungan. Membuat Piaget menyimpulkan bahwa seluruh makhluk hidup akan beradaptasi sesuai dengan perubahan lingkungannya. Piaget percaya bahwa kognitif anak berlambang dalam 4 tahap, yaitu tahap yang pertama sensori motor, yang kedua praposisional, yang ketiga operasional, dan yang keempat konkret dan operasional formal. Sebelum kita membahas mengenai keempat tahap perkembangan kognitif, perlu dipahami dulu 4 konsep dasar kognitif, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Inilah tahapan perkembangan kognitif anak Senstrock 2002. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama sensori motor, dari lahir hingga 2 tahun. Yang kedua tahapan properasional, dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahapan operasional konkret, dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir tahapan formal operasional, lebih dari 11 tahun. Oke, saya akan melanjutkan modul 2, yaitu kegiatan belajar 2, dan di sini ada bakat dan kreativitas anak usia sekolah dasar. Apa sih yang dimaksud dengan bakat? Bakat adalah potensi diri yang kita miliki sejak kita lahir. Nah, pengertian bakat juga adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dengan orang yang biasa. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dengan hasil yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan bakat seseorang yaitu pertama, struktur saraf motorik yang baik, yaitu berpikir dengan yang baik. Yang kedua yaitu faktor pendidikan formal, non formal yang didapatkan, contoh seperti sekolah, kuliah, gitu, belajar. Ya, yang ketiga itu faktor dukungan dari lingkungan sekitar terhadap bakat seseorang, gitu. Dukungan seperti contoh dukungan dari keluarga, sahabat, teman, dan kerabat yang lainnya. Yang keempat itu minat orang tersebut untuk mengasah bakatnya dan orang itu bersungguh-sungguh dalam bakatnya. Yang B itu bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan, yaitu faktor-faktor yang dapat menentukan sejauh mana bakat Anda dapat terwujud. Yaitu pertama, faktor dalam diri anak, yaitu faktor ini banyak berkaitan dengan fisik dan psikis anak-anak yang secara fisik sehat dan sempurna, serta sering mengikuti latihan, maka bakatnya akan berkembang seiring berjalan waktu. Dan fisik yang sempurna pun didukung oleh faktor dalam diri yang lain seperti minat, motivasi, dan keuletannya dalam menekuni kegiatan yang berhubungan dengan bakat tersebut. Yang kedua itu faktor keadaan lingkungan anak. Faktor ini didukung oleh faktor luar diri anak, misalnya dukungan dari keluarga rumah, dan peran guru di sekolah yang dapat mendorong
bakal anak tersebut terhadap sesuatu hal, serta tersedianya sarana dan prasarana, juga keadaan sosial, ekonomi maupun tempat tinggalnya. Oke, selanjutnya yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. Itu dalam kreativitas dijumpai adanya 4P, yaitu yang pertama pribadi, yang kedua pendorong, yang ketiga proses, yang keempat itu produk kreativitas. Selanjutnya itu hubungan kreatif dengan kecerdasan. Nah, seseorang yang memiliki bakat kreativitas yang tinggi, ternyata tingkat kecerdasannya pun biasa-biasa saja. Sementara itu dikatakan bahwa tidak semua orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi adalah orang-orang yang kreatif. Nah, ini cara belajar dan berpikir kreatif. Itu yang bisa menciptakan lingkungan belajar yang menunjang anak untuk berkreasi. Yang pertama itu menciptakan lingkungan di dalam kelas yang merangsang belajar kreatif. Yang pertama itu memberikan pemanasan, yang kedua itu pengaturan fisik, yang ketiga yaitu kesibukan dalam kelas, yang keempat yaitu guru sebagai fasilitatornya. Dan juga ada mengajukan dan mengundang pertanyaan yang merangsang pemikiran kreatif. Adalah pertanyaan divergen atau terbuka, seperti pertanyaan bagaimana, mengapa, seandainya, apa akibatnya. Juga ada memadukan perkembangan kognitif, berpikir, dan efektif secara sikap dan perasaan. Nah, dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu ciri kemampuan berpikir kreatif, keterampilan berpikir lancar, dan keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir orisinal, keterampilan merinci, dan keterampilan menilai. Ada lagi juga cirinya dari efektif, yaitu rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertentang oleh kemajemukan, sifat berani mengambil risiko, dan sifat menghargai. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dan sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan, yaitu perkembangan bakat kreatif seseorang dengan dua faktor, yaitu motivasi seseorang untuk mengembangkannya, dan lingkungan yang mendukung dan lingkungan yang mendukung perkembangannya. Nah, ada pun sumber-sumber kreativitas yang perlu dikembangkan, yaitu satu, sumber kognitif, yang kedua itu sumber kepribadian. Nah, sumber kepribadian ini itu ada 4, yaitu gaya inovatif dari berpikir, yang kedua itu sikap toleran pada ketekunan dan sesuatu yang jamak, yang ketiga itu kemampuan yang mengambil risiko, yang keempat itu berani terhadap pendapat, yang keempat yaitu dari sumber-sumber kreativitas, yaitu yang ketiga yaitu sumber motivasi, yang keempat itu sumber lingkungan. Kegiatan belajar 3, peran kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional pada anak SD. Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh bagaimana tingkat kecerdasan intelektualnya. Sepandai-pandainya manusia, jika tidak ditunjang dengan sifat dan kepribadian yang memadai, juga tidak akan mencerminkan individu yang sehat dan matang. Mengingat begitu banyaknya tantangan yang akan dihadapi anak dalam kehidupannya kelak. Orang tua maupun guru perlu memberikan bimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan kemampuan dan emosi. Orang tua dan guru juga berperan besar dalam mengembangkan kemampuan emosi. Bagaimana hidup dengan emosi yang sehat dan seberapa besar peran emosi yang sehat dalam kehidupan dan keberhasilan pendidikan seorang anak di daerah.